Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Asra Fitria dari Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang akan mempresentasikan atau membahas sesuatu di video ini, yaitu tentang perkembangan sosial dalam ruang lingkup mata kuliah perkembangan peserta didik di Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan. Ini dia penjelasannya. Nah, jadi di materi kali ini aku akan membahas 5 pembahasan ini. Ada pertama, kedua, ketiga, sama kelima. Ini dia pembahasannya, bisa dibaca ya. Kalau udah dibaca, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi pembahasan yang pertama yaitu tentang apakah yang dimaksud dengan perkembangan sosial. Di sini agar lebih mudah kita bisa ambil 2 kata, yaitu interaksi dan progresif. Dan jika diperjelas lagi, maksudnya perkembangan sosial adalah suatu jalinan interaksi seseorang dengan orang lain yang memiliki sebuah progres atau sebuah tingkatan dalam setiap perkembangannya. Jadi di sini kita ambil konteksnya seorang anak. Seorang anak itu dalam perkembangan sosialnya pertama kali dia akan berinteraksi dengan orang tuanya, kemudian dengan saudaranya, kemudian dengan teman bermain, dan dengan masyarakat luas. Nah, jadi kita bisa ambil dari interaksi dan progresifnya. Jadi ingat 2 kata itu aja, itu sudah kalian bisa menggambarkan tentang arti perkembangan sosial itu sendiri ya. Oke, biar lebih jelas, kita coba bahas tentang bagaimana sih perkembangan sosial di masa pandemi ini. Jadi kan di sini kan biasanya jalinan interaksinya itu secara langsung. Jadi di masa pandemi ini menurut saya perkembangan sosialnya itu kurang, tetapi bukan berarti perkembangan sosialnya itu tidak bisa lebih progresnya itu lebih ditingkatkan. Kenapa? Karena kita bisa sesuaikan dengan individu masing-masing lagi. Jika seorang anak tersebut bisa memanfaatkan sosial media atau gadget atau yang lainnya, itu maka progres yang dia dapatkan itu bisa lebih baik atau progresnya bisa lebih meningkat. Nah, sebaliknya jika seorang anak tidak menggunakan sosial medianya dengan baik atau dia kurang mengerti tentang benda elektronik yang dia pakai, maka progres dalam perkembangan sosialnya juga akan berkurang, berbeda dengan yang progresnya tadi bagus ya. Jadi di sini konteksnya kalau di masa pandemi ini yang lebih berperan adalah yang paling dekat dengan dia, yaitu keluarga atau orang tua dia. Jadi untuk teman-teman kita yang punya saudara atau punya adik yang masih harus dipandu dalam perkembangan sosialnya, kita harus mandu mereka gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, materi yang selanjutnya itu tentang 3 bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Di sini saya mengambil bentuk-bentuk tingkah laku sosial menurut Sarwono Sarlito 2009. Tuh, yang pertama ada behavior sosial, yang kedua ada under social behavior, dan yang ketiga ada over social behavior. Kita bisa lihat penjelasan di slide selanjutnya. Oke, jadi bentuk sosial yang pertama itu ada behavior sosial. Behavior sosial ini adalah seseorang yang pada masa kecilnya perkembangan sosial atau ruang lingkup sosialnya itu sesuai dengan inklusi dia. Jadi behavior sosial ini bisa dibilang adalah seseorang yang mendapatkan inklusi sesuai dengan kondisi dia. Jadi misalnya orang itu tuh bisa menempatkan diri dimanapun bisa, tapi dia juga bisa menjadi seseorang yang ikut-ikutan juga bisa. Jadi behavior sosial ini bisa dibilang seseorang yang mendapatkan perkembangan sosialnya itu yang pas gitu. Kita lanjut ke yang kedua. Selanjutnya itu ada under social behavior. Sesuai dengan namanya, itu maksudnya adalah perilaku yang kurang sosial. Dimana under behavior sosial ini adalah tumbuh dari seseorang yang pada masanya itu ruang lingkup sosial atau perkembangan sosialnya itu kurang, dia itu kurang dari inklusinya. Jadi yaitu kurang mendapatkan pengakuan dari orang lain misalnya, terus dia juga kurang dalam menjalani interaksi sosial. Jadi under sosial ini memerlukan seseorang yang bisa mengajak dia agar lebih meningkatkan perkembangan sosialnya, dan faktor dari under sosial ini sangat dekat dengan orang terdekatnya sendiri, yaitu keluarganya. Juga bisa karena tidak dianggapnya dia di suatu
lingkungan sosial. Selanjutnya itu over social behavior. Selanjutnya ya. Yang selanjutnya itu ada over social behavior atau perilaku yang terlalu sosial. Jadi kalau kalian ketemu seseorang yang tanpa disuruh bertanya dia langsung bertanya, terus ada orang yang berani menyapa duluan ketika belum kenal, terus seseorang yang sering mencari perhatian, itu berarti dia over social behavior atau dia inklusinya dia dapatkan secara berlebihan. Tetapi ada dua faktor positif dan faktor negatif dari orang yang over social behavior. Yang positifnya yang pasti, misalnya dalam dunia perkuliahan dia akan lebih aktif dalam pembelajaran, terus juga pasti akan lebih sering bertanya. Tapi negatifnya dia pasti akan dijauhi oleh orang-orang yang tidak suka terhadap orang yang selalu tebar pesona. Kalau kita bahas tuh kayak gitu ya. Jadi over social behavior ini adalah lawannya dari orang yang under social behavior. Nah, teori selanjutnya itu adalah tentang teori perkembangan psikososial. Tadi kita sudah paham tentang teori sosial, yaitu jalan interaksi yang berprogresif. Di sini kalau teori psikososial itu ada kata psikologisnya dan kata sosialnya. Nah, sosial sendiri tadi kan hubungan interaksi ya, jalan interaksi antara individu dengan orang lain. Nah, kalau psikososial di sini dia lebih ke konteksnya ilmu tentang emosional. Jadi perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi dan mental seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi lebih ke emosionalnya kita dalam menjalin interaksi itu ya, tentang teori perkembangan psikososial. Nah, jadi materi yang selanjutnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial seorang individu atau seorang anak. Jadi yang pertama itu ada keluarga, karena memang jalan interaksi atau ruang lingkup interaksi seorang anak yang pertama itu adalah keluarga atau lebih tepatnya orang tua. Jadi keluarga, bagaimana tata cara keluarga, bagaimana jalan interaksi di sebuah keluarga yang didapatkan oleh seorang anak itu mempengaruhi perkembangan sosialnya itu sendiri. Jika kondusif, maka perkembangannya juga akan kondusif. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi faktor yang kedua itu ada kematangan anak. Jadi di sini konteksnya itu ada psikis dan fisik. Jadi karena dalam hubungan sosial itu memerlukan intelektual dan emosional yang bagus, dan intelektual dan emosional yang bagus itu adalah kematangan atau kebagusan kematangan anak itu sendiri. Jadi seorang anak jika kematangan psikis dan fisiknya bagus, maka dia akan bisa menerima dan menyampaikan pendapat dalam hubungan interaksi itu dengan baik. Dan kalau kematangan fisiknya baik, maka akan menjalankan fungsinya juga dengan baik. Nah, selanjutnya faktornya itu ada status sosial ekonomi. Maksudnya di sini misalnya status sosial dia dalam sebuah masyarakat. Misalnya dia adalah seorang anak dari ketua RT atau ketua kepala daerah setempat, maka dia akan menjadi seorang anak yang bisa berinteraksi dengan baik. Kenapa bisa bilang begitu? Karena status sosial ekonominya dia itu bagus. Jadi akan lebih mudah dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi menurut saya status sosial ekonomi di sini sangat diperhatikan di Indonesia. Karena mungkin hanya beberapa sih, tapi ya di Indonesia ini kita bisa lihat jika dia yang lebih mudah dikenal, maka dia akan bisa lebih diterima di kalangan masyarakat. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kita yang tidak dikenal, karena kalau kita tidak dikenal, kalau kita pandai dalam berinteraksi atau bertingkah laku sosial, maka kita juga akan dikenal. Itu dia ya. Jadi status sosial ekonomi di sini sangat berpengaruh dalam perkembangan sosial. Nah,
faktor perkembangan sosial yang selanjutnya itu ada pendidikan. Jadi pendidikan adalah faktor perkembangan sosial yang paling terarah, karena di sini memang ada seorang pendidik yang bisa mengajarkan dan bisa menemani perkembangan sosial seorang anak itu agar menjadi lebih baik. Penerapan norma yang benar sengaja diberikan kepada peserta didik yang belajar di kelembagaan pendidikan. Kepada pendidik bakal dikenalkan norma-norma lingkungan dan yang lainnya. Seperti misalnya di sekolah, maka kita akan mendapatkan kebiasaan-kebiasaan baik, bagaimana cara menyampaikan pendapat, bagaimana cara menghargai pendapat, itu diajarkan di dunia pendidikan. Nah, selanjutnya pengaruhnya itu ada kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Nah, karena pembahasan ruang lingkup perkembangan sosial ini di mata kuliah perkembangan peserta didik, maka pembahasan selanjutnya adalah bagaimana sih upaya kita mengembangkan sikap sosial peserta didik. Sebelumnya kita harus tahu apa sih sikap sosial itu. Jadi di sini sikap sosial adalah kesadaran diri dalam diri individu yang mempengaruhi terhadap lingkungan sosialnya. Nah, kesadarannya di sini, kesadarannya itu bisa dengan kesadaran dengan menentukan perbuatan atau menentukan sikap gitu ya. Dan konteksnya di sini peserta didik, jadi lingkungan sosialnya itu pendidikan. Oke. Nah, selanjutnya adapun upaya yang efektif dalam mengembangkan sikap sosial peserta didik di sini kita tambah 2 cara. Dan ini masih banyak cara yang lain, ini kita konteksnya ada 2. Yang pertama adalah mengembangkan sikap integritas, dimana kalau kita sebagai pendidik mengembangkan sikap integritasnya, maka seorang anak juga akan baik dalam lingkungan perkembangan sosialnya. Kenapa? Karena jika dia berintegritas, maka dia lebih memiliki pendirian, dia lebih bisa menyampaikan pendapatnya dia sendiri. Tetapi kita juga harus selipkan rasa menghargai pendapat juga. Jadi kalau integritasnya bagus, kita berhasil dalam mengembangkan integritasnya, maka seorang pendidik itu seorang peserta didik akan bagus dalam perkembangan sosialnya. Oke, thank you. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton sampai akhir, dan saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.